Ciao pace e bene, saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini kita mendengar dan merenungkan Injil Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai dengan 54. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil yang barusan kita dengarkan bersama mengisahkan bagaimana kasih seorang ayah kepada anaknya. Karena kasih yang begitu besar, ia mencari segala cara untuk bisa menyembuhkan keadaan anaknya. Dan dalam Injil ini kita mendengarkan satu kesaksian hidup yang luar biasa. Ia tidak mencari ke tempat lain, tetapi ia pergi kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena pewartaan yang telah didengarkannya tentang Tuhan Yesus. Karena itu ia mau datang kepadanya dan memohonkan kesembuhan untuk orang yang dikasihinya. Dalam perjalanan kehidupan iman kita sudah terlalu banyak mendengarkan pewartaan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Pewartaan itu harusnya membuat iman kita semakin kuat, semakin teguh kepadanya. Kalau ada persoalan di dalam kehidupan kita, maka larilah ke Tuhan kita Yesus Kristus dengan iman yang dalam yang ada pada dirinya kepadanya. Dalam iman kepadanya, segala hal bisa dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita. Dan terlebih lagi orang-orang yang kita kasihi, yang ada di dalam kehidupan kita, ketika orang-orang itu menemukan kesulitan, persoalan
hidup di dalam kehidupan mereka, sakit, penderitaan. Pada Injil ini kita semua diajak, pesannya adalah kita semua diajak untuk jangan lupa untuk membawakan keadaan setiap orang yang ada dalam kehidupan kita itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarkanlah Tuhan kita Yesus Kristus dengan caranya dapat membawa kesembuhan, dapat membawa pemulihan untuk kehidupan mereka. Saudaraku dan saudariku yang terkasih, semoga di dalam kehidupan kita tidak menutup mata terhadap kesulitan, penderitaan orang-orang terdekat kita. Dan cara kita tidak melupakan mereka adalah membawakan keadaan mereka kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam doa-doa kita. Semoga dengan demikian mujizat Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan sesama kita melalui iman dan doa-doa kita. Tuhan memberkati kita semua. Pace ebene, ciao ciao.